Dia berteriak-teriak, "Aina Muhammad? Siapa di antara kalian yang bernama Muhammad?" Para sahabat waktu itu tidak menginginkan cara tidak bermoralnya orang gunung ini, orang Badui ini. Tapi Rasulullah memberi syarat untuk tidak melakukan itu. Rasulullah berdiri dengan senyum, "Ana Muhammad." Sayalah yang kau cari yang bernama Muhammad itu. Maka orang gunung itu bertanya lagi, "Apa yang kamu bawa dengan misimu, dengan ajaranmu?" Maka Nabi menyampaikan tentang al-Islam. Bunyal Islam ala khamsin. Rasulullah dengan laten, dengan cara bijak menyampaikan bagaimana Islam itu disampaikan, mulai dari syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Dia tidak tertarik dengan keterangan Rasulullah tentang syahadat, tapi yang tertarik itu tentang zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh di masjid yang menjadi kebanggaan kita bersama, Masjid Darussalam. Tentu saja di subuh ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya Allah memberi kesempatan kepada kita untuk melanjutkan misi utama kita dalam hidup di dunia ini sebagai pengabdi kepada Allah, sebagai khalifah di permukaan bumi ini, khususnya di saat kita sekarang sudah berganti tahun. Kesempatan Allah berikan kepada kita juga untuk melanjutkan sisa umur yang diberikan Allah buat kita, dan itu semata-mata bagian daripada ikhtiar kita untuk mengantarkan diri, keluarga, dan jamaah kaum muslimin untuk menetapkan diri sebagai pengikut setia Rasulullah yang selalu melanjutkan risalahnya. Ahad ini berada di tanggal 8 Muharram 1446 Hijriah. Besok hari Senin berada di tanggal 9 dan Selasa pada tanggal 10 Muharram. Kita mengenal bahwa di bulan Muharram ini ada satu amalan sunnah saum, yaitu Asyura. Tetapi besok, tepatnya hari Senin sekaligus tanggal 9, bagi yang biasa puasa Senin dan Khamis, sudah kepastian kita untuk berpuasa sekaligus tanggal 9. Dan hari Selasa adalah tanggal 10-nya yang kita kenal dengan Asyura. Pernyataan Rasulullah bahwa afdalus shaum ba'da Ramadan, ada amalan sunnah yang luar biasa fadilahnya setelah puasa Ramadan, yaitu Syahrul Muharram, yaitu berpuasa
di bulan Muharram, tepatnya di tanggal 10. Jamaah rahimakumullah, pergantian tahun Hijriah ini kita tafsirkan bukan pergantian biasa, bukan pergantian yang secara rutinitas. Para sahabat-sahabat Nabi berikhtiar untuk mewarnai perjalanan keislaman itu, baik di tempat sumber berdirinya sumber ajaran Islam maupun di berbagai kawasan, untuk sesuai dengan cita-cita Islam. Sebagai muslim, kita harus punya cita-cita untuk keislaman kita masing-masing. Sebagai bagian daripada keluarga, kita ini bagian daripada keluarga, ada suami, ada istri, ada anak, juga punya cita-cita bagaimana membentuk keluarga kita sebagaimana keluarga Rasulullah dan nabi-nabi sebelumnya. Sebagai jamaah komunitas kaum muslimin juga harus punya cita-cita, dan cita-cita itu telah disampaikan, dilakukan oleh Rasulullah bersama para sahabat. Ketika Rasulullah ada di Mekah, kita lihat bagaimana sirah Nabawi, perjalanan dakwah Rasulullah, baik dakwah itu pribadi Nabi, dakwah itu didukung oleh keluarga Rasulullah, dakwah itu juga didukung oleh para sahabat. Karena Rasulullah punya keinginan, punya cita-cita, punya target yang harus dicapai dengan memaksimalkan ikhtiar di dalam berdakwah. Cita-cita itu Rasulullah dimulai pada diri. Diri Rasulullah memberikan contoh, uswah hasanah. Tidak ada cara lain untuk mencapai cita-cita secara pribadi yang kemudian dikagumi oleh tidak hanya kepada pengikut setia Rasulullah, tapi juga orang-orang yang baru mengenal Rasulullah pada waktu itu. Dan ternyata tercapai. Tercapainya itu dengan uswah hasanah. Ketika Rasulullah duduk-duduk di Masjid Nabawi, tiba-tiba dikejutkan ada seorang badui, orang gunung yang sebetulnya berjalan jauh dari tempat yang jauh sekali, berhari-hari, ingin menyampaikan, ingin melampiaskan, sementara pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab, dan bahkan dia akan menumpahkan kemarahannya kepada Rasulullah. Nah, ketika itu datang di hadapan Rasulullah, di depan Masjid Nabawi dengan mengendarai onta. Dia berteriak-teriak, "Aina Muhammad?" Siapa di antara kalian yang bernama Muhammad? Para sahabat waktu itu tidak menginginkan cara tidak bermoralnya orang gunung ini, orang Badui ini. Tapi Rasulullah memberi syarat untuk tidak melakukan itu. Rasulullah berdiri dengan senyum, "Ana Muhammad." Sayalah yang kau cari yang bernama Muhammad itu. Maka orang gunung itu bertanya lagi, "Apa yang kamu bawa dengan misimu, dengan ajaranmu?" Maka Nabi menyampaikan tentang al-Islam. Bunyal Islam ala khomsin. Rasulullah dengan laten, dengan cara bijak menyampaikan bagaimana Islam itu disampaikan, mulai dari syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Dia tidak tertarik dengan keterangan Rasulullah tentang syahadat, tapi yang tertarik itu tentang zakat. Terangkan kembali, wahai Muhammad, tentang zakat. Ini ajaran yang tidak pernah ada di nabi-nabi sebelumnya, rasul-rasul sebelumnya. Maka Nabi menerangkan bahwa zakat itu dengan singkat diambil sebagian kecil saja dari kekayaan orang-orang yang berkemampuan dan ditasarufkan kepada orang yang membutuhkan.
Inilah yang tertarik dari orang gunung itu. Dia meloncat dari untanya dan bersungkur di hadapan Rasulullah. Agama yang benar, agama yang pantas untuk hadir di akhir zaman. Maka dia menjadi pemeluk Islam dan pengikut setia Rasulullah. Tidak hanya aku, kata seorang gunung ini, tetapi keluargaku nanti akan menjadi pendukung setia kamu, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, dan onta yang aku bawa ini aku serahkan untuk perjuangan Islam. Ini misi secara pribadi yang luar biasa. Para sahabat juga demikian mengagumi. Seorang sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah yang bernama Abu Bakar As-Siddiq itu, dia tidak akan pernah meluangkan walaupun 1 menit, beberapa saat untuk setiap hari melihat wajah Rasulullah, melihat saja. Dan semua sahabat itu ketika ada di sekitar Masjid Nabawi selalu mendekat, ingin dekat dengan Rasulullah, kagum luar biasa. Dan misi ini berhasilnya itu karena uswah hasanah, contoh keteladanan yang baik. Sebagai pribadi, sebagai keluarga juga Rasulullah memberikan contoh bahwa setiap keluarga ini harus punya cita-cita. Semua nabi itu mengumpulkan anaknya, cucunya, keluarga besarnya itu. Ketika sudah usia lanjut, dia berpikir, setelah meninggalku nanti, apakah anak-anakku ini sudah melanjutkan apa yang aku lakukan selama hayat hidupku ini? Dia bertanya kepada anaknya itu, ma ta'buduna min ba'di, wahai anak-anakku, keluargaku, apa yang akan kamu sembah nanti ketika aku sudah tidak ada di dunia ini? Jamaah rahimakumullah, semua para nabi itu begitu. Nabi Yakub, termasuk juga Rasulullah, semua para nabi. Ada seorang nabi yang berdoa secara khusus, yaitu Nabi Ibrahim, yang terdapat dalam surat Asy-Syu'ara ayat 83, 84 dan 85. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warisil jannatin na'im. Berturut-turut doa itu luar biasa kalau kita pahami. Ya Allah, berikanlah kami pemahaman yang benar tentang bagaimana memahami keilmuan, memahami agama ini, dan jadikanlah kami menjadi bagian orang-orang saleh. Di Rasulullah, Nabi Ibrahim adalah menginginkan bahwa suatu saat keturunannya itu menjadi orang-orang saleh, dan orang saleh ini diterangkan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Anbiya 105, yaitu sebagai pewaris bumi ini. Annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Sesungguhnya bumi ini hanya damai, hanya tenang, memberikan manfaat barakah manakala diurus, diwarisi, dikelola oleh hamba-hamba Allah yang saleh. Siapakah orang yang saleh itu? Para nabi, para rasul, para anbiya, para salihin, para siddiqin, dan para pengikut setia Rasulullah. Apa yang dikerjakan oleh orang saleh itu? Memperbaiki. Jadi dari setiap kurun waktu itu ada kelompok yang merusak, maka diutuslah para nabi itu untuk memperbaiki. Dan selanjutnya. Jadi orang yang soleh itu ciri khususnya adalah memperbaiki. Suasana zaman yang tidak menentu, akhir zaman, datang kelompok orang-orang saleh untuk semata-mata memperbaiki, mengembalikan pada ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah. Dalam komunitas yang lebih luas, kita punya juga cita-cita. Cita-cita ini telah disampaikan di dalam Al-Quran, yaitu bagaimana agar kita ini berislam secara kafah, secara komunitas. Sampaikan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 208,
ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu kalau ingin cita-cita datangnya barokah Allah, rahmat dari Allah secara totalitas. Dalam bahasa Al-Quran adalah kafah, totalitas, jangan parsial. Nah, penyakit yang berkembang ketika ini tidak sampai cita-cita kita itu karena tidak kafah. Hanya ibadahnya yang Islam, tapi cara berekonomi, cara bersosial, cara bermusyawarah kadang-kadang jauh dari ajaran Islam. Itu namanya parsial. Kalau ingin cita-cita tercapai, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, tidak ada pilihan lain kecuali berislam secara kafah. Inilah yang ditegaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 208 itu, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Tapi Allah menegaskan di belakangnya wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Ada yang mengagumkan kalau kamu tidak hati-hati. Ketika kamu sudah bertekad menjadi Islam yang kaffah, ada yang mengagumkan seakan-akan itu benar. Allah menyatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti itu. Innahu lakum aduwwum mubin, karena dia adalah musuh yang nyata bagi kamu, tidak akan sampai. Nah, karena itulah di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96 bahwa kelompok yang kafah ini bisa mewujudkan turunnya barokah dari Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya sebuah kawasan itu sudah Islam secara kafah, penghuninya adalah aman wa taqaw, orang yang konsis di dalam keimanan dan orang yang memelihara ketakwaannya kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Maka akan turun barokah dari langit dan dari bumi ini. Kalimat qura dalam bahasa sehari-hari adalah desa, kampung, negeri, bisa juga dalam rumah tangga. Jadi kalau sebuah penghuninya suaminya orang yang taat beribadah, istrinya orang yang taat beribadah, anak-anak juga taat beribadah, akan turun dalam rumah tangga itu barokah. Kita lihat bagaimana keluarga Nabi Ibrahim yang terdiri dari 3 orang saja. Nabi Ibrahim sendiri sebagai kepala rumah tangga, putranya Ismail, istrinya Siti Hajar, barokah. Dan barokah itu kemudian menjadi napak tilas pelaksanaan ibadah haji hari ini. Melihat Baitullah, oh ini dibangun oleh Ibrahim, ada namanya Maqam Ibrahim, ditinggikan bangunan itu. Melihat Safa Marwah adalah karena napak tilas dari Siti Hajar. Kemudian kita lihat juga Zamzam dan sekitaran itu, seluruhnya. Karena itulah maka kemudian setiap diri, setiap keluarga, setiap komunitas masyarakat harus ada cita-cita. Nah, pelaksanaan hijrah Nabi itu hijrah tidak khusus pada Madinah atau Yasrib, tetapi sebelumnya ke Ethiopia, ke Taif. Apa sebetulnya maunya Nabi itu? Karena ingin cita-cita pribadinya sudah berhasil, keluarganya sudah berhasil, tapi ingin juga komunitas Islam itu tidak gagal pada kawasan tertentu. Maka Nabi hijrah. Hijrahnya membutuhkan perjuangan yang luar biasa. Nabi hijrah dari Makkah ke Yasrib, ke Madinah, kemudian diberi nama dengan Madinah, masyarakat yang maju, masyarakat perkotaan. Apa sebetulnya yang diinginkan Rasulullah? Bahkan di Mekah Rasulullah di Gua Nur itu, Jabal Nur, di Gua Hira itu. Apa sebetulnya keinginan Rasulullah itu? Dia menginginkan agar terjadi perubahan dari masyarakat
yang jahiliyah menjadi masyarakat yang penuh dengan cahaya agama, minad dzulumati ila nur. Maka diperlukan sebuah perjuangan. Di atas gunung Gua Hira itu Rasulullah melihat dari jauh, ini masyarakatku, masyarakat jahiliyah, harus diperbaiki. Maka libatlah dia keluarganya, libatkan sahabat-sahabat Rasulullah. Maka Rasulullah hijrah. Hijrah yang terakhir adalah ke Yasrib. Sebelum masuk ke Yasrib, Rasulullah transit dulu di Kuba. Apa yang dikerjakan Rasulullah di Kuba? Membuat tempat ibadah, mendirikan masjid yang sekarang dengan Masjid Kuba itu. Kemudian Rasulullah melanjutkan ke Yasrib, ke Madinah, juga mendirikan masjid. Jadi hijrah itu tidak bisa dipisahkan antara keinginan kita dengan masjid. Kalau ingin menyampaikan cita-cita sampai kepada tujuan akhir, maka kita mencontoh Rasulullah, yaitu mengubah masyarakat itu, dalam bahasa lain adalah diberikan pencerahan, yang kemudian dibuatlah tempat komunitas, yaitu di masjid. Jamaah rahimakumullah, kalau kita simpulkan bahwa baik pribadi, keluarga, dan jamaah itu ada 5 kewajiban pokok dalam melanjutkan misi kita dalam pergantian tahun Hijriah ini. Yang pertama adalah kita perkuat pengakuan kita sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim. Dan Al-Quran dalam surat Fussilat ayat 34 mengatakan, wa qala innani minal muslimin. Kita harus menguatkan diri sebagai seorang Muslim secara pribadi, secara di dalam keluarga itu, kemudian bagaimana menata jamaah kita. Pengakuan ini penting di awal. Ini sudah kita lakukan. Kemudian kewajiban yang kedua adalah pemahaman kita. Tidak cukup kita dengan pemahaman yang standar. Seperti apa sih Islam itu sebenarnya? Seperti apa saya menjadi seorang Muslim? Seperti apa keluarga Rasulullah yang harus kita contoh itu? Seperti apa komunitas Islam yang sebenarnya yang diinginkan oleh ajaran agama ini? Penting untuk ada pemahaman. Karena itu Rasulullah mengatakan, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Kalau kamu ingin banyak kebaikan, maka lakukan pemahaman. Yufaqihu fiddin. Pahami itu. Nah, kalau kita cara memahami ya dengan cara seperti ini, misalnya tausiah, atau dengan bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Bertanyalah kau kepada orang yang ahli jika kamu tidak paham. Setelah paham, baru kemudian kamu akan mengamalkan ajaran agama. Kalau kita lihat pada jemaah bagaimana Islamnya Umar bin Khattab memusuhi Islam, karena dia tidak paham. Setelah paham, oh begini ternyata ajaran agama. Orang gunung tadi itu yang di Madinah Nabi duduk-duduk kemudian bentak-bentak itu, karena tidak paham. Ketika paham, wah ya menjadi pengikut. Jadi pemahaman ini penting setelah pengakuan. Itu yang kedua. Kemudian setelah kita paham, maka dituntut untuk mengamalkan. Sehingga dalam surah As-Saff itu, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Jadi dianjurkan tidak hanya cukup paham, tetapi juga harus mampu mengamalkan apa yang sudah kita pahami itu. Kewajiban yang ketiga. Kewajiban yang keempat dari 5 kewajiban itu adalah mendakwahkan, mengajak. Inilah yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah, basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Memberi kabar gembira, ini kalau berbuat baik beginilah. Kalau nanti pelanggaran, inilah akibatnya. Wa da'iyan ila Allah. Maka itulah kembalilah kita bagaimana
untuk mengamalkan ajaran agama ini baik pribadi, keluarga maupun berjamaah. Berdakwah. Kemudian yang terakhir pada jamaah adalah menjaga kewibawaan Islam. Ini yang tidak kalah pentingnya. Menjaga kewibawaan Islam itu tidak cukup hanya pribadi, tidak cukup hanya dalam komunitas keluarga, tapi juga komunitas yang lebih luas lagi, yaitu menata ukhuwah Islamiyah. Menata ukhuwah Islamiyah ini kadang-kadang menjadi sebuah pertanyaan, seperti apa ukhuwah yang kita inginkan itu? Jamaah rahimakumullah. Karena itu Rasulullah berpesan dalam khutbah Rasulullah yang terakhir tanggal 9 Dzulhijjah itu menegaskan dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhawaykum. Nah, Rasulullah di waktu yang lain menyampaikan juga, mengetes kemampuan kecerdasan sahabat. Wahai sahabat, suatu saat kamu akan menjadi mayoritas. Futihat alaikum Farsi war Rum, akan mengalahkan dua negara besar. Rasulullah bertanya kepada sahabat itu, ayu qaumin antum, kira-kira kamu menjadi umat yang seperti apa? Sahabat terdiam. Kenapa Rasulullah bertanya, sudah bisa mengalahkan dua negara besar, sudah menjadi mayoritas? Ada sahabat yang memberanikan diri bernama Abdurrahman bin Auf. Kama amar Allah, kami akan melakukan sebagaimana Allah perintahkan. Sudah kuat dan akan mengamalkan seluruh ajaran yang telah kita ketahui. Apa kata Rasulullah? Ghairu dzalik. Justru kamu waktu itu tidak. Kenapa Rasulullah? Nah, inilah yang kemudian Rasulullah mengatakan, tatahasaduna, tatabaghaduna, tatadabaruna. Justru ketika kamu kuat, ini ukhuwah tidak tercapai. Kamu saling hasud, kamu saling menghujat, kamu saling membelakangi. Inilah kondisi akhir zaman. Kalau sudah masuk ke kawasan ini, maka berarti ini sudah akhir zaman. Di saat kita menjadi mayoritas, kita saling hasud. Di saat kita menjadi mayoritas, kita saling menghujat. Saat kita menjadi kelompok mayoritas, kemudian kita saling membelakangi. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Karena itulah para jamaah, pergantian tahun Hijriah ini sudah ada di awal tahun 1446 Hijriah. Kita punya kewajiban untuk melakukan sesuatu yang baru. Jika di tahun sebelumnya kita sudah melakukan kebaikan-kebaikan, maka kita lanjutkan, tetapi kita fahami bahwa tantangan semakin besar di hadapan kita untuk melanjutkan tugas-tugas keislaman baik pribadi, keluarga dan jamaah kita, komunitas yang lebih luas lagi. Barangkali itu sekedar satu pemahaman kita dan menyadarkan kita bagaimana ke depan itu harus lebih baik menata diri, menata keluarga, menata jamaah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.